Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Saputra, Prodi Akuntansi Syariah. Saya akan menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dalam Islam. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Pada masanya, Kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekuasaan dimulai setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menaklukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk pada keturunan paman termuda Nabi Muhammad seperti yang diceritakan dalam sejarah peristiwa Isra Mi'raj. Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun 566 sampai 652, dan itu sebabnya juga masih termasuk kepada Bani Hashim. Anggota dari Bani Umayyah yang selamat melarikan diri Damaskus dan menuju Spanyol dengan menyeberangi Laut Tengah lalu mendirikan kekhalifahan Umayyah. Keturunan Bani Umayyah yang selamat memerintah Spanyol untuk waktu yang lama. Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Dan ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada 762 Masehi. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintahkan seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Bani Abbasiyah lebih fokus kepada dataran Irak dan Iran daripada wilayah pesisir seperti Israel, Suriah, Lebanon, dan Mesir. Baghdad dengan cepat berkembang menjadi kota besar dan maju dihuni oleh sekitar hampir 1,5 juta orang pada tahun 800-an Masehi. Banyak kelompok bangsa berbeda yang tinggal di Baghdad seperti Arab, Persia, Yahudi, dan Yunani dengan bahasa Arab, Aram, dan Persia. Selain Islam yang menjadi agama mayoritas, ada juga penganut agama lain seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroaster. Pemerintahan Abbasiyah berkembang selama 3 abad dan mulai meredup setelah bangsa Turki yang sebelumnya menjadi bagian dari tentara kekhalifahan bernama Mamluk mulai naik daun. Awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah Al-Saffan bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada keluarga Bani Hashim di Persia ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim al-Imam. Selama 3 abad, Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan, mengusung kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya di Timur Tengah. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah memasuki masa kejayaan dengan menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Ia membangun kota baru yang diberi nama Baghdad, di mana terdapat istana bernama Madinat As-Salam. Pada periode awal sekitar 750 sampai 847 Masehi,
kegiatan perluasan wilayah masih diutamakan dinasti Abbasiyah dan membuat fondasi sistem pemerintahan yang akan menjadi panduan bagi kepemimpinan selanjutnya. Setelah Abu Ja'far, Abbasiyah dipimpin oleh Harun al-Rashid mulai 789 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya bernama Baitul Hikmah, sehingga orang-orang terpelajar dari kalangan barat dan muslim datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Setelah itu, Abbasiyah dipimpin oleh Al-Amin dan Al-Ma'mun al-Rashid, putra Harun al-Rashid. Al-Ma'mun memimpin sejak 813 sampai 833 Masehi dan memperluas Baitul Hikmah menjadi akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Ia juga mendirikan Majelis Al-Munazarah yang mengadakan pengajian di rumah, masjid dan istana khalifah, dan menjadi tanda akan bangkitnya kekuatan penuh dari timur dengan Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan puncak keemasan Islam. Pada masa ini juga banyak diterjemahkan buku-buku karya kuno dari Yunani dan Syariah kuno ke dalam bahasa Arab. Paham Mu'tazilah dianut Al-Ma'mun sebagai mazhab negara, yaitu menggunakan akal sebagai dasar untuk memahami dan menyelesaikan persoalan teologi yang merintis pembahasan teologi Islam secara detail dan filosofis sehingga muncul filsafat Islam. Selanjutnya, dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mutawakkil mulai 847 sampai 801 Masehi. Ia berbeda dengan khalifah sebelumnya karena lebih cenderung ke cara berpikir ahlun sunnah. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, ia hidup pada satu zaman dengan para tokoh besar Islam seperti Abdul Malik dan Habib atau Imam Mazhab Maliki, Abdul Aziz bin Yahya al-Khul, murid Imam Syafi'i, Abu Utsman bin Munzini, pakar ilmu nahwu, dan Ibnu Qulab, seorang tokoh dalam bidang ilmu kalam. Terjadi perselisihan mengenai penerus kekhalifahan setelah Al-Mutawakkil karena sebelumnya dirinya wafat. Ia hendak menurunkan mandat kepada anak-anaknya yaitu Al-Muntasir, Al-Mu'taz dan Al-Mu'ayyad. Tetapi ia kemudian mengubah susunan penerusnya menjadi Al-Mu'taz lebih dulu. Namun Al-Muntasir tidak menerimanya. Akibatnya, posisi Al-Muntasir langsung diturunkan dengan paksa, bersamaan dengan berlangsungnya ketidaksenangan orang-orang Turki kepada Al-Mutawakkil karena beberapa sebab. Al-Muntasir dan orang-orang Turki kemudian sepakat untuk membunuh Al-Mutawakkil. Setelah ayahnya dibunuh, Al-Muntasir menjadi pemimpin khalifah, namun hanya selama 6 bulan kemudian karena ia justru terbalik menjelekkan orang Turki dan dibunuh oleh mereka. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah kemudian mengalami kemunduran sejak saat itu. Banyak pula faktor lain yang memengaruhinya karena kurangnya perhatian pada persoalan politik, seperti pemisahan diri Afrika Utara untuk membentuk pemerintahan mereka bernama Kekhalifahan Fatimah. Kesulitan komunikasi antara pusat pemerintahan sulit dilakukan pada masa itu karena wilayah kekuasaan yang sangat luas. Bahkan tingkat kepercayaan mereka penguasa dan para pelaksana pemerintah sangat rendah. Pada masa Bani Umayyah, wilayah kekuasaan tetap sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Namun pada masa pemerintahan Abbasiyah, kekuasaan mereka tidak pernah diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara kecuali sebagian kecil Mesir. Dalam pernyataan, banyak wilayah berada dalam kekuasaan khalifah hanya dalam bentuk pengiriman upeti pajak dari gubernur masing-masing. Pada saat Kekhalifahan Abbasiyah mulai menunjukkan kemunduran, provinsi-provinsi tersebut mulai melepaskan diri dan tidak lagi membayar pajak, bahkan berusaha menguasai kekhalifahan itu sendiri. Sekian penjelasan mengenai dinasti Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.